Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya Emdat Sirkonga dan Sobat PPATK sudah hadir di tengah kita Bapak Dr. Nurul Gufron, SHMH. Beliau adalah pimpinan KPK dan Pak Nurul Gufron ini akademisi, dosen yang terakhir jadi dekan di Universitas Jember ya. Ketika beliau seleksi di KPK juga dalam waktu yang sama diusulkan menjadi rektor ya, Pak Nurul Gufron ya. Siap, Bang View. Nah, saat ini Pak Gufron, kita masuk di 2 dekade pembangunan gerakan anti pencucian uang di Indonesia. Dan PPATK di dalam gerakan ini ikut mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam 2 dekade ini sudah banyak ya sepak terjang yang dilakukan oleh gerakan anti pencucian uang di dalam mencegah, memberantas korupsi, perdagangan narkoba, kemudian green economy ya, yang kita sekarang sedang galakkan adalah financial crime ekonomi ya, crime financial ekonomi yang kita fokus untuk membantu program pemerintah di bidang kejahatan lingkungan. Nah, dalam 2 dekade ini, Pak Nurul Gufron, apa yang dirasakan PPATK atas keberadaan PPATK ya, khususnya di dalam membantu follow the money untuk meringankan tugas dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di PPATK. Pertama-tama, terima kasih Bang View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PPATK dimanapun berada. KPK berbangga diundang dan disapa untuk menjadi bagian dalam memperingati 2 dekade rezim anti cuci uang. Selamat kepada PPATK lebih dahulu. Terima kasih Pak Nurul Gufron. Yang kedua, jadi menjawab apa yang disampaikan dan dipertanyakan oleh Bang View tadi, yang jelas begini, KPK yang merupakan pemberantas tindak pidana korupsi, karena ujung-ujung dari korupsi itu mau ada fraud, mau ada penyalahgunaan wewenang, mau ada melawan hukum, mau ada suap, ujung-ujungnya adalah uang. Karena itu follow the money yang dilakukan, analisisnya yang dilakukan oleh PPATK itu sangat membantu, karena apapun perbuatannya, akhir-akhirnya adalah pada lalu lintas uang, kemana saja dan juga dari mana saja yang kami dapat terima analisisnya dari PPATK. Itu semua sangat membantu untuk kemudian mengungkapkan adanya dugaan-dugaan tidak pidana korupsi selama ini. Karena itu kami sekali lagi mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas segala dedikasinya mensupport kerja-kerja KPK dalam memberantas korupsi. Boleh sejauh mana tuh Pak Gufron ya, dari hasil analisis, hasil pemeriksaan yang disampaikan ke KPK, membantu proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di KPK, Pak? Ya, sebagaimana diketahui ya, proses bisnis TikTok ataupun kerjasama antara KPK dengan PPATK itu ada 2 proses. Ketika KPK melakukan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana korupsi, kalau kemudian kami ingin mengembangkan siapa-siapa pihak yang terkait, maka kemudian kami selalu meminta kepada PPATK untuk menganalisis dari mana saja uangnya atau kemana saja uangnya mengalir. Itu yang inquiry ya, yang permintaan dari KPK untuk menganalisis pengembangan kasus.
Tapi sebaliknya, selain yang diminta oleh KPK, ternyata juga PPATK ada beberapa kasus itu yang proaktif. Berdasarkan analisisnya, kalau mencurigakan tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan, maka lalu lintas transaksi keuangan yang mencurigakan itu oleh PPATK dilempar ke KPK, sehingga dengan adanya kecurigaan lalu lintas uang yang tidak sesuai dengan profil itu, KPK bisa kemudian menelusuri perbuatannya apa yang related dengan transaksi keuangan tersebut. Ini sangat membantu. Jadi KPK kalau butuh pengembangan minta analisisnya kepada PPATK, sebaliknya PPATK kalau menemukan kadang juga secara proaktif memberikan umpan yang kemudian harus kami tidak lanjuti melalui proses penyelidikan maupun penyidikan. Dua skim ataupun dua mekanisme ini faktanya alhamdulillah baik, kami tidak perlu mencontohkan kasus-kasus ya, karena menyebut orang tidak enak gitu, puasa-puasa. jadi atas dua jalur itu KPK kemudian ketika misalnya dapat satu kasus dengan bantuan analisis dari PPATK kemudian bisa mengembangkan pada banyak hal yang lebih besar. Tapi sebaliknya juga, kalau PPATK mungkin tidak diminta tapi secara proaktif menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan, kok misalnya pejabat negara menerima tiap bulan ataupun tiap waktu yang tidak sesuai profilnya, itu menunjukkan ada apa-apa, PPATK alhamdulillah selama ini aktif mengumpankan ataupun menyerahkan hasilnya kepada KPK dan KPK lakukan proses penyelidikan maupun penyidikan. Baik bagi penyelenggara negara maupun pihak swasta. Pihak swasta kan juga bisa kemudian bisa ditelusuri. Ini kok memberi sesuatu yang rutin, transfer rutin kepada pejabat tertentu. Nah, itu kan bisa. Baik dari swastanya maupun penyelenggara negaranya. Apapun yang penting transaksi keuangannya itu bisa menggambarkan hal-hal yang mencurigakan. Pak Gufron, memang menyebutkan nama nggak perlu ya kan, apalagi puasa-puasa seperti ini. Tapi kasus-kasus besar lah Pak Gufron yang gregetnya tuh kuat gitu loh Pak. Biar teman-teman di Sobat PPATK ini dapat gambaran tuh sejauh mana koordinasi kerjasama erat yang sudah dilakukan itu memang dapat gregetnya gitu Pak Gufron. Ya ini kan sudah 2 dekade. Anggap dari kasus misalnya mohon maaf Bupati Bangkalan almarhum ya. Fuad Amin Imron. Itu yang semula suap yang kami tangkap awalnya itu hanya beberapa miliar ya, tapi kemudian setelah didalami berdasarkan bantuan analisis dari PPATK, kemudian kami temukan ternyata aliran-aliran dana yang mencurigakan yang patut diduga minimal gratifikasi atau bahkan mungkin suap, itu ternyata bukan hanya miliaran tapi ratusan miliar gitu ya. Itu yang periode lama. Yang sekarang yang sedang berjalan yang sebenarnya banyak gitu ya. Yang artinya kalau masih berjalan saya tidak akan sebutkan. Misalnya juga kasus tipologinya Pak. hampir sama. Jadi hampir sama yang kami lakukan biasanya kami yang masih kami OTT di awal tahun ini, karena tadi yang saya contohkan 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang yang awal tahun 2022 ini yang kami tangkap bulan Januari 2022, semula kan itu hanya suap ya. Kemudian berdasarkan data dari PPATK, kemudian ternyata kami dapat gambaran yang lebih besar. Jadi alhamdulillah analisis dari PPATK itu dari yang semula pintunya kecil, kemudian ruangan-ruangan yang bisa digambarkan lebih luas dan juga lebih dalam. Itu tingkat pertama. Kemudian relasi-relasi pada perbuatan-perbuatan lain yang kemudian cukup alasan untuk dikembangkan berdasarkan aliran
transaksi keuangannya bisa kemudian kami kembangkan bukan hanya pada satu case yang awal tersebut, tapi ada muncul case-case yang lain yang sudah lewat waktu, tapi kemudian dengan tracer aliran dananya bisa kemudian menggambarkan ternyata dugaan TPK-nya bukan hanya itu saja, ternyata ada beberapa yang lain yang sudah terjadi, yang itu secara ciamik oleh teman-teman PPATK bisa digambarkan lebih bagus lagi dan lebih faktual gitu. Terima kasih Pak Gufron. Di 2 dekade ini Pak, harapan dari Pak Gufron dan teman-teman di KPK itu apa yang perlu kita lebih kembangkan lagi ya, sehingga pencegahan pemberantasan korupsi itu bisa lebih optimal, lebih aset-aset yang dikorupsi itu bisa di-freeze, dibekukan dan dirampas untuk negara buat kesejahteraan masyarakat luas. Apa saja yang harus kita lakukan ini, Pak? Ada 2 hal yang ke depan kayaknya perlu kita bergandengan untuk semakin menguatkan. Pertama begini, analisis transaksi keuangan yang dilakukan PPATK tentu kan hanya analisis terhadap transaksi keuangan di dunia lembaga keuangan, perbankan, asuransi, dan lain-lain ya. Tetapi karena tahu ada PPATK dan juga tahu bahwa KPK selama ini selalu bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri transaksi keuangannya, maka kemudian saat ini banyak transaksi-transaksi yang itu tidak melalui jalur lembaga keuangan lagi, Pak. Nah, yang kemudian menggunakan cash, menggunakan transaksi non perbankan lah, non lembaga keuangan. Nah, ini artinya ada loop ya, ada celah di mana transaksi itu yang kemudian sulit ataupun tidak terendus ya, tidak terlaporkan ke PPATK. Ini ke depan perlunya bahwa misalnya transaksi minimal, kalau ini kan yang dilaporkan ke kami kan yang patut dicurigakan kan yang dilaporkan adalah 100 juta ke atas ya. Itu ke depan kayaknya perlu bahwa semua transaksi keuangan itu perlu kemudian tidak boleh by cash ya, tidak perlu kemudian artinya tidak harus diatur, harus semuanya menggunakan lembaga keuangan, tidak boleh menggunakan cash. Nah, artinya semakin semua transaksi keuangan itu menggunakan jalur yang bisa dianalisis oleh PPATK, itu kan akan semakin menggambarkan. Nah, saya kurang tahu apakah PPATK sejauh ini sudah bisa memberikan gambaran sesungguhnya transaksi keuangan Indonesia itu berapa persen yang sudah menggunakan lembaga keuangan ataupun perbankan, dan berapa persen yang masih tidak menggunakan. Nah, ini yang menurut saya perlu kita gerakkan bersama-sama. Artinya kalau semakin semua hal, misalnya 10 juta atau 50 juta lah minimal, 50 juta itu tidak boleh cash gitu. Tidak boleh menggunakan uang kertas ataupun pakai logam mulia atau apapun, tapi harus menggunakan lembaga keuangan. Itu saya yakin akan lebih bagus karena semua akan dapat dianalisis dan kemudian dapat di tracer tentang apakah ini legal atau ilegalnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua memang perlunya undang-undang perampasan aset ya. Sejauh ini kita masih ada beberapa yang kemudian karena banyak hal yang kemudian kan walaupun rezimnya kita sebenarnya antara rezim TPPU atau cuci uang dengan credit crime-nya itu sebenarnya hal yang terpisah, tapi faktanya di peradilan kita keduanya masih harus kemudian dibuktikan satu persatu. Nah, padahal rezim kita artinya antara berbuat tindak pidana dengan kemudian mencuci semuanya adalah perbuatan pidana yang mandiri masing-masing. Artinya berbuat korupsinya, berbuat penyalahgunaan narkoba, judi dan lain itu adalah TPK atau tindak pidana tersendiri.
Kemudian rezim cuci uang sesungguhnya menyamarkan ataupun menyembunyikan atau kemudian membentuk agar seakan-akan itu legal padahal tidak legal dengan pola-pola transaksi tertentu. Itu kan sebenarnya rezimnya adalah rezim cuci uang yang mandiri juga. Nah, tapi faktanya di peradilan kita keduanya itu harus dibuktikan, Pak. Nexus dari perbuatannya yang kemudian melahirkan uang dan uang itu kemudian dicuci. Di rezim peradilan kita faktanya keduanya itu masih harus dibuktikan. Misalnya begini ya, kami menemukan analisis dari PPATK menunjukkan bahwa sebuah pejabat mendapat aliran dana tertentu yang tidak sesuai profil, tidak punya perusahaan, tidak punya usaha dan lain-lain, tapi dia dapat kiriman terus. Yang itu di luar gaji dan di luar uang-uang yang legal dari jabatannya ya. Maka kami kemudian masih dituntut untuk mencari perbuatan yang mengakibatkan orang tersebut mendapat sesuatu atau mendapat transfer sesuatu itu karena perbuatan melawan hukum apa. Nah, ini yang masih rezim kita begitu. Sehingga mohon maaf kadang-kadang apa yang diumpankan oleh PPATK bahwa transaksinya begini Pak, analisisnya begini Pak, ini menunjukkan ada yang tidak wajar. Kami kemudian mengejar ini konteksnya apa, perbuatannya orang tersebut karena apa kok kemudian dapat transfer. Nah ini yang kadang-kadang apalagi kalau sudah temposnya sudah bertahun-tahun yang lalu itu mengakibatkan kita agak kesulitan. Beda kalau kemudian kita mendapatkan tangkap tangan, ke belakang itu gampang karena sudah ada konteks misalnya entah apakah itu suap atau apakah itu pemerasan, apakah itu gratis gitu. Itu yang menurut saya perlu dikembangkan kita bersama Pak. Dua hal. Jadi meningkatkan semakin banyaknya transaksi yang harus cashless ya, yang harus menggunakan perbankan, artinya harus dilimitasi transaksi uang bersifat cash itu. Yang kedua, mari kita berjuang bersama-sama untuk meningkatkan ataupun mewujudkan undang-undang perampasan aset. Ya Pak Gufron, kalau yang untuk pembatasan RUU pemberantasan transaksi uang kartal itu batas minimalnya 100 juta Pak Gufron yang kita usulkan. Tapi nanti kalau KPK minta 50 juta ya mungkin bisa dibicarakan di DPR ya. Nah masalahnya sebagian kecil anggota DPR ini secara nyata-nyata kemarin tuh udah menolak gitu untuk kedua RUU ini Pak Gufron. Ini gimana menurut Pak Gufron nih? Ya perlu disampaikan saja. Jadi kan mungkin perlu komunikasi karena mereka kadang tidak paham ya, tidak paham bahwa kesehatan transaksi keuangan, bahwa kesehatan keuangan kita itu bukan hanya menyehatkan KPK ataupun PPATK ataupun secara keuangan saja, tapi akan menyehatkan bangsa. Jangan sampai bangsa kita ini menjadi lahan ataupun wadah untuk mencuci. Karena yang mencuci itu kan sebenarnya bukan kejahatan hanya dalam negeri kan, banyak kemudian yang dari luar negeri juga kemudian karena tahu longgarnya Indonesia, kemudian dicucinya di Indonesia begitu. Nah, itu yang mari kita komunikasikan bersama-sama. Terima kasih Pak Gufron. Mungkin penutup untuk Sobat PPATK, pesan apa yang bisa Pak Gufron sampaikan, Pak? Terima kasih untuk Sobat PPATK. Mari sekali lagi, uang itu adalah aset kita. Maka kalau kemudian aset kita itu diperoleh ataupun kemudian kita kumpulkan secara legal berdasarkan keringat yang kita cucurkan bersama-sama secara profesional, tentu terhadap uang-uang yang kita kumpulkan, yang kita simpan baik di dunia perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya, tentu kita tidak risih untuk kemudian diperiksa oleh siapapun.
Nah, sebaliknya, uang dan kemudian apapun aset kita, bukan hanya uang sebenarnya, mau tanah, mau properti lainnya, mau logam mulia, perhiasan, termasuk saat ini mungkin ke dunia yang sudah semakin masuk ke dunia maya, mungkin kripto dan lain-lain, NFT dan lain-lain, itu kan semakin kita asal usul uangnya dari hal-hal yang legal, saya kira membuat kita semua sebenarnya enteng. Nah, sebaliknya, PPATK ini adalah malaikat kita semua dari sisi aset kita. Semakin PPATK kuat mengawal kita, maka sesungguhnya kita pun akan tenang, akan kemudian happy menghadapi semuanya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita secara profesional mencari secara profesional mencari uang, secara profesional membangun negeri dengan kerja-kerja keras kita yang kemudian melahirkan aset kita. Itu adalah wujud kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air. Dan selanjutnya, aset kita, apapun yang kita peroleh, karena saya yakin anak-anak muda kita ini, Pak, tidak hanya lagi kemudian sawah dan ladangnya hanya misalnya di Jakarta ya, tidak hanya sawah dan ladangnya di Jakarta saja, mungkin ke daerah lain, bahkan mungkin ke luar negeri, Pak. Ada banyak anak-anak milenial kita ini yang kerjanya di Jogja, di Malang, di Bandung, tapi mereka sesungguhnya juga ternyata ladangnya itu karena sudah borderless ya, karena sudah dunia maya ini sudah melintasi batas, mereka ternyata dapat menggali ataupun menambang pundi-pundi kekayaannya itu dari luar negeri. Nah, ini yang menurut saya itu perlu difasilitasi bahwa mereka kalau memang legal, kalau memang kemudian dia profesional yang diterima di belahan dunia manapun, tidak hanya di Indonesia, itu kemudian perlu juga diapresiasi dan kemudian ditunjukkan ya bahwa Indonesia ini adalah ladang dan juga tempat kita, tempat yang bersih untuk menyimpan aset-aset kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ke PPATK. Selamat. Mudah-mudahan PPATK bisa kemudian berkontribusi lebih lagi bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi KPK dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih Bapak Dr. Nurul Gufron, SHMH, pimpinan KPK yang sudah banyak memberikan pencerahan ya buat kita Sobat PPATK. Jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih? Harus risih.